Salasun, hadis yang ke-38. Berarti udah sebentar lagi nih ya, kita selesai, nanti selesai kita kembali lagi di awal ya, karena banyak yang baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah itu sebenarnya nama panggilan, bukan nama asli. Ini namanya sanad ya. Sanadnya hadis dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah. Matanya kalau Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala. Berarti hadis ini namanya hadis qudsi. Jadi ada dua ya, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Bedanya di mana? Kalau nabawi itu hadis, ucapan Nabi, redaksinya dari Nabi, matan isinya hadis dari Nabi. Kalau hadis qudsi, ya firman Allah, ya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran semuanya redaksinya, isinya lafaznya dari Allah. Kalau hadis qudsi, firman Allah berfirman, tapi redaksi kalimatnya dari Rasulullah. Jadi maksudnya redaksi dari Allah cuma disampaikan oleh Rasulullah. Itu hadis qudsi. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti waliku, maka sungguh dia mengumumkan perang kepadaku. Siapa ini wali? Wali di sini bukan wali murid, bukan wali santri, bukan wali hakim untuk menikahkan, ya. Bukan grup wali, ada Pak ada, bukan. Wali yang dimaksud adalah Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Fusilat 36. Surah Yunus juga, surah Yunus, surah Fusilat ya. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah, itu tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena dia bertakwa. Kekasih Allah. Bisa jadi dia orang biasa, tapi karena dia takarrub ilahnya luar biasa, dia menjadi kekasih Allah. Ya kan? Ada orang biasa-biasa aja, mungkin dia mahasiswa, mungkin dia tukang ojek, mungkin dia pemulung, ya, mungkin ini sampah. Tapi karena dia dekat dengan Allahnya, ibadahnya, zikirnya, wiridnya, dan Allah cinta kepadanya, dia diangkat menjadi wali Allah. Hati-hati kalau dia disakiti, ya kan? Apa kata Allah? Sama aja dia mengumumkan perang kepadaku. Artinya Allah yang jaga langsung. Hati-hati dengan wali Allah. Ya, wali Allah hati-hati. Firasatnya tajam. Contoh sederhana. Saya tidak mengatakan ini benar, tapi ini kenyataan. Kenalkan Habib Rizik. Habib Rizik kan kenal, pasti kenal. Imam besar. Beliau berkali-kali mau dibunuh. Ya kan? Mobilnya dibom, dalam perjalanan dakwah diikuti, dikintilin. Lalu ada santri-santrinya, beliau selamat, dijaga oleh santrinya yang dibunuh kan di kilometer 50. Itu diantaranya. Allah jaga tuh. Walaupun memang ada korban, tapi kan itu bagian daripada penjagaan Allah. Syahid semua. Ya kan? Nah, kemudian ketika Abi langsung ikut tuh demo. Biasanya Ustadz nggak mau ikut, tapi ini demonya luar biasa, ikut kita. Karena gerakan dari almarhum Haji Muhammad Ali bin Ilham 411 sama 212 ikut terus dari awal itu. Nah, Habib Rizik itu Masya Allah, dengan sorban hijau, beliau di depan, guys, air mata nggak kena, semacam ada hijab gitu. Jadi ya enggak ini gitu. Padahal nggak pakai apa-apa, nggak pakai masker, nggak pakai apa. Nah, kalau kita demo kan kita disuruh pakai odol macam-macam gitu, pakai masker. Bahkan Syekh almarhum Syekh Ali Jabir pernah juga kan, pernah geser mata dia. Tapi Habib Rizik enggak. Nah, itu wali Allah dijaga. Wallah, saya tidak bisa, tapi ini udah bukti fakta. Di antaranya itu dijaga oleh Allah. Ya kan gampang orang kan membunuhnya dengan cara gampang. Tapi kenapa sampai hari ini? Ya kan? Luar biasa. Allah jaga. Allah jaga.
Makanya kalau bertemu dengan beliau itu Masya Allah nasihatnya luar biasa, berapi-api semangat ya. Nah kembali lagi, jadi wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah. Hati-hati kalau Allah sudah mengatakan ini kekasihku, Allah kalau dia diperangi, disakiti, aku akan memerangi. Nah yang kemudian apa lagi? Wa ma taqarraba ya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku lebih aku cintai daripada apa yang mewajibkannya untuknya. Apa maksudnya? Allah cinta kepada seseorang yang melaksanakan apa yang Allah fardukan. Ya. Tetapi Allah lebih cinta wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku dekat denganku kalau dia melaksanakan yang sunnah. Hatta hibahu sehingga dia aku cintai. Kalau wajib kewajiban, kalau sunnah kerelaan. Salat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji wajib. Mudah-mudahan bisa semuanya ibadah haji ya. Nah tapi aku kata Allah sangat sayang kepadaku ketika seorang itu yang sunnah itu sudah jadi kegemarannya, hobinya melaksanakan yang sunnah. Nah makanya kenapa di Qalbun Salim ini di antara ciri khasnya adalah bisa menghidupkan 7 sunnah harian, dilatih, ya kan ya. Coba latih, maka kenapa gede banget sengaja supaya ingat terus, masuk ke sini ingat ini, masuk ke sini ingat ini. 7 sunnah, 7 surah. Udah amalin kan ya? Alhamdulillah, 7 udah. Nah, ya kan? 7 sunnah. Makanya kan kalau yang tidak ikut pengajian, 2 pilihan sanksinya. Sanksi yang pertama sedekah 10.000, masukin ke kotak amal. Tapi mah yakin aja pasti dia sedekah. Nggak punya duit, ya amalin aja 7 surah tuh, ya kan? 7 surah baca, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Mujammil, surah Jin, surah Al-Fajr. 7 surah, paling setengah jam selesai. Ya, udah ngapain kan? Contoh nih, kalau besok Abi toleren karena jauh acaranya, Sentul. Hari Rabu besok di At-Taubah subuh. Lalu nggak datang, atau teman kamu nih sekarang nggak ikut ngaji nih, berapa orang nih? Taufik siapa tuh? Taufik nggak ada kan? Mereka diabsen kan? Sanksinya 2. Kalau nggak infak 10.000, baca 7 surah. Kalau nggak laksanain sanksi berarti kamu punya utang sama Qalbun Salim pada diri sendiri. Bukan utang ini, utang apa namanya? Sebagai apa ya? Sanksi tidak ikut ngaji. Jadi mau ikut apa? Mau ikut ngaji, mau ikut sanksi. Gitu kan? Sanksinya kan bermanfaat kan? Pertama infak sedekah. Apa 10.000 itu? Manfaatnya, pahalanya 700 kali lipat. Sedekah itu dapat doa malaikat. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezeki. Ya kan? Lalu apa lagi? 7 surah, nggak mampu, nggak punya duit, kan bisa baca 7 surah. Amalin 7 surah. Yasin, hikmahnya ada. Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk. Makanya sengaja kan nih, coba sekali-kali baca surah yang 7 itu, hikmah manfaatnya. Nah, kalau kita biasa melaksanakan itu, ini memacu sebenarnya. 7 sunnah, 7 surah, maka apa yang terjadi? Karena udah awalnya terpaksa. Setelah terpaksa apa? Jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan, kenikmatan. Tingkatan orang begitu tuh. Kalau ibadah itu kebiasaan, terpaksa, berat. Oh, tahajud tuh berat luar biasa. Makanya di Qalbun Salim wajib minimal sebulan sekali. Kita masih toleran sebulan sekali. Setiap zikir akbar ahad kedua yang baru nih diberitahukan, ahad kedua zikir akbar. Itu kan dipaksa tuh supaya tahajud jam 3. Ya kan? Walaupun tidak 1 juz, pengennya 1 juz nanti suatu saat. 1 juz Al-Qur'an. Kalau udah kuat semuanya, imannya udah kuat. Minimal ya faza itu baca paling berapa lembar itu. Ya kan? Ya. Paksa dulu nggak apa-apa. Terpaksa berat. Nanti lama-lama sebulan, seminggu sekali. Lama-lama setiap malam. Lama-lama kebiasaan. Lama-lama kenikmatan. Nah, kalau udah kenikmatan, rasanya tuh ada yang kurang kalau nggak tahajud. Nah, itulah kenikmatan namanya. Bisa nggak? Bisa. Yang penting, nah misalnya nih kuliah di SEBI 3 tahun sarjana. Di Qalbun Salim berarti 3 tahun. Ya kan ya?
minimal sebulan sekali. Ya, selama 1 tahun. Tahun berikutnya seminggu sekali. Tahun berikutnya 3 tahun setiap malam. Nah, lama-lama pulang nanti udah kenikmatan. Itu orang tua senangnya luar biasa. Oh, anakku ya setiap malam tahajud, nangis-nangis doanya. Masya Allah. Mau minta apa di situ doa dikabulkan. Mau minta rezeki, mau minta jodoh, mau minta kerja di perusahaan apa kan? Pasti dikabulkan. Coba yakin. Tahajud tuh. Makanya saya punya teman namanya Dr. Haji Ahmad Sudirman Abbas, MA. Ya, calon profesor. Beliau mengarang buku namanya The Power of Tahajud. Oh, itu Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Jadi tahajud itu Masya Allah. Nah, inilah 7 sunnah. Apalagi sampai 7-7-nya. Kalau 7-nya kita lakukan, udah jadi kenikmatan. Apa kata Allah? Hatta uhibbu, aku cinta kepadanya. Karena dia senang dengan sunnah. Kalau wajib, kewajiban. Kalau sunnah, jadi kerelaan. Dia melaksanakan itu, maka aku cinta. Kalau aku cinta, apa yang terjadi? Faiza ahbabtu kuntu samau lazi yasmau bihi. Maka kalau dia punya pendengaran, itu mendengarnya karena aku pendengaranku. Itu seperti menjadi pendengaran Allah. Kalau dia punya penglihatan, yubsiru bi, penglihatanku menjadi penglihatan Allah. Pengennya melihat yang baik-baik. Ya kan? Wa yadau, tangannya aliyabtisu, inginnya berbuat karena perbuatan Allah. Jadi Allah yang berbuat. Kakinya alladzi yamsi biha, melangkah ke tempat yang memang Allah gerakkan ke kaki yang benar. Masya Allah. Apalagi ini janji Allah, ini bukan janji saya, ini janji kitab, ya kan, dalam kitab hadis arba'in. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau kita sudah senang dengan yang sunnah, Allah sudah cinta, apabila meminta kepadaku, aku beri. Minta apa? Minta ilmu, minta cerdas, minta IPK 3,9, lulus dengan cum laude, setelah itu dapat pekerjaan di perusahaan terbesar di Indonesia misalnya. Minta apa? Atau pengen ke S2 di luar negeri atau di mana? Minta apa? Aku beri. La'atiyannahu. Ini janji Allah langsung. Wala nista'azani la'uiziyannahu. Apabila minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Tuh, Masya Allah. Inilah hadis qudsi. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah sunnah. Ya, 7 sunnah. Tahajud setiap malam. Al-Quran, tadabbur Quran, itu 7 surah. Apalagi sampai bisa menghafal Quran. Kemudian selalu ke masjid berjamaah, di masjid atau di musola. Ini musola ya. Kemudian apa lagi? Ya. Yang keberapa? Yang keempat, sholat duha. Setiap hari duha ya. Kemudian sedekah. Bukan sedekah kan, hari ini sedekah lagi tuh. Nggak mampu 10.000, ya 2.000 lah. Ya kan? Nggak mampu sedekah dengan duit, senyum juga sedekah. Nggak mampu dengan senyum, bersihin WC sedekah. Bersihin WC sedekah. Ini pernah kejadian ini di sini WC ini. Nggak tahu, mudah-mudahan sih bukan santri yang mungkin. Maaf ya, Abi ini mau, nah ini mau soal kisah kan, WC kan. Masya Allah, Allah Akbar. Itu kotoran penuh. Mana yang Masya Allah. Tapi itu bagian daripada alhamdulillah. Ya udah langsung. Habis syuram sulabin suku. Allahu Akbar. Enggak tahu yang siapa itu. Pernah kejadian itu. Siapa? Itu enggak disiram gitu. Ya Allah ya Rabb. Enggak apa-apa lah. Itu jadi pahala. Kita enggak mampu sedekah duit. Enggak mampu sedekah senyum, sedekah dengan bersihin WC sedekah. Bersihin sedekah itu sedekah. Tuh, Masya Allah. Apa lagi? Jaga wudu ya. Orang wudu nih, ilmu nurun. Nah, nanti kita taklim tuh. Ilmu cahaya, wudu cahaya. Kalau kita menuntut ilmu dalam keadaan berwudu, bercahaya, maka mudah. Jadi jangan sampai nih santri Qalbun Salim nanti masuk kelas ke Sebi, kalau batal wudu, segera berwudu karena dekat masjid kan, berwudu. Jadi habis ke kamar mandi pipis, wudu. Pokoknya di kebiasaan wudu itu. Ya kan? Apalagi yang terakhir, istighfar. Masya Allah. Dengan manfaat-manfaat, bayangin manfaat-manfaat. Jadi penyemangat kan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita pahami hadis ini. Kalau kita bisa melaksanakan ini, lalu Allah sayang, Allah cinta, maka yang kita minta Allah kabulkan. Yakin itu. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Makanya minta terus nih. Tanah depan milik Qalbun Salim. Untuk apa? Santri putri Qalbun Salim. Insya Allah yang mahasiswi ya. Mahasiswi. Mudah-mudahan ya.
Berapa lagi ya? Berapa lagi hadis lagi? Jadi insya Allah minggu depan hadis yang ke-39. Wallahu a'lam bishawab.